Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Mimpi. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah seru dari Regenedate Immortal episode 86. Tanpa berlama-lama, stay tune terus ya gelombang. Sebelum masuk ke cerita terbaru, yuk kita ingat sedikit kejadian sebelumnya. Di episode sebelumnya, Walin berhasil bergabung dengan Sekte Pemurnian. Ia menggunakan taktik licik dengan menyogok salah satu penatua sekte menggunakan harta berupa pedang berharga. Berkat itu, Walin pun diterima sebagai murid luar dan mendapat seorang guru bernama Dawe, meski sebenarnya Dawe lebih mirip seorang pengawas. Walin diberikan gua pelatihan, dan saat menyelidiki, ia menemukan batu-batu penuh energi di dalamnya. Tanpa ragu, Walin menyerap energi itu, meningkatkan kekuatannya ke ranah formasi inti. Namun, Dawe mulai curiga dengan lonjakan kekuatan Walin, dan berencana untuk merampas hartanya. Untungnya, Walin menyadari niat busuk tersebut dan berhasil mengalahkan Dawe dengan serangan mematikan. Setelah itu, Walin pergi ke gua 743 yang berisi energi lebih besar dan menyerap seluruh energi di dalamnya hingga kekuatannya menembus ranah Nesco. Nah, itu rekap ceritanya. Sekarang kita lanjut ke episode 86. Cerita berlanjut dengan Liung yang tiba di Sekte Pemurnian. Liung sedang mencari Walin dan merasakan kehadirannya di dalam sekte tersebut. Di sisi lain, para penatua sekte menemukan bahwa beberapa gua kultivasi mereka telah kehilangan energi, membuat mereka panik. Mereka segera mengumpulkan semua murid luar, termasuk Walin, untuk diperiksa satu per satu demi menemukan pelaku yang telah menguras energi gua. Tak lama, muncullah seorang penatua senior bernama Penatua Wengzang. Ia memerintahkan agar siapapun pelakunya harus dihukum berat, bahkan dimusnahkan. Satu persatu murid diperiksa. Liu, murid yang sebelumnya memiliki gua 743, diam membisu karena takut. Ia tahu bahwa Walin pelakunya, tapi karena sudah ditanam energi pengendali oleh Walin, Liu tak bisa mengkhianatinya. Saat pemeriksaan berlangsung, tiba-tiba seorang murid mencoba kabur. Sayangnya, dia langsung tertangkap dan diperiksa, namun ternyata dia bukan pelaku penguras energi, melainkan hanya seseorang yang punya niat jahat terhadap sekte, sehingga langsung dieksekusi. Akhirnya giliran Walin diperiksa. Dengan kemampuan manipulasi pikirannya, Walin berhasil membuat para penatua tidak menyadari kejahatannya. Bahkan Liu juga lolos pemeriksaan berkat ingatannya yang sudah disegel Walin sebelumnya. Meskipun para penatua gagal menemukan pelaku, mereka tetap melanjutkan rencana ujian besar untuk memilih murid dalam baru. Setiap murid yang lolos pemeriksaan diberi kesempatan berlatih di gua lain. Walin tentu sangat antusias. Ia melihat ini sebagai peluang besar. Saat Walin sedang berlatih, Liu menunjukkan kekuatan Suzaku-nya, membuat Walin segera mengenali keberadaannya. Mereka akhirnya bertemu, dan Walin terkejut karena Liu ternyata dulu adalah murid Sekte Suandao. Walin pun curiga, bagaimana bisa seseorang dari Sekte Suandao dengan cepat menjadi murid Suzaku?
Ia menduga Lium memiliki teknik rahasia. Ketika Walin bertanya tujuan Lium datang, Lium malah menggoda Walin dengan sikap genit. Namun Walin tetap waspada. Apalagi setelah melihat gelang milik Hong, teman lama Walin, yang sekarang dipakai Lium. Walin sadar, ada sesuatu yang buruk terjadi pada Hong di Akademi Suzaku, dan Lium mungkin punya niat jahat. Menjaga jarak, Walin memutuskan pergi, membuat Lium sadar bahwa Walin kini jauh lebih berhati-hati dibandingkan saat dulu masih polos. Hari ujian besar pun tiba. Pertarungan antar murid luar dimulai. Walin dengan mudah memenangkan setiap pertandingan, namun tanpa membunuh lawan. Berbeda dengan murid lain, yang bertarung sampai mati satu sama lain. Arena pun dipenuhi darah. Walin curiga, ternyata arena itu dirancang untuk menyerap energi kematian dari murid yang tewas, memperkuat sekte pemurnian dengan cara kejam. Akhirnya Walin mencapai babak final, melawan seorang kakek tua pengendali kematian yang sudah berada di ranah Neskensol. Walaupun Walin pura-pura berada di ranah lebih rendah, sebenarnya ia sudah setara bahkan lebih kuat. Kakek itu menyerang Walin dengan formasi kematian, yakin akan menang. Namun Walin, yang sudah menguasai domain hidup dan mati, justru membalikkan serangan itu, membuat kakek tua tersebut kalah telak. Walin pun dinyatakan sebagai juara kompetisi. Melihat kejadian ini, Penatua Besar Wudao kaget luar biasa. Ia memeriksa kekuatan Walin dan mendapati bahwa Walin memang sudah mencapai ranah Neskensol akhir. Akhirnya, Walin resmi diterima sebagai murid dalam sekte pemurnian. Penatua Wang Zeng pun mengajak Walin berkeliling memperlihatkan 3 lokasi penting tempat pemurnian sekte mereka, dan menjelaskan soal bendera jiwa, senjata mengerikan yang diperkuat dengan 1000 jiwa. Wang Zeng juga sempat bertanya pada Walin tentang seseorang bernama Zengmo, tanpa tahu kalau Zengmo itu adalah Walin sendiri. Wang Zeng menyimpan dendam besar kepada Zengmo karena telah membunuh anggota sekte mereka. Setelah itu, Walin dibawa ke pavilion teknik, tempat penyimpanan berbagai metode kultivasi. Di sana, ia bertemu penjaga pavilion tua. Saat Walin menanyakan metode pembuatan bendera jiwa, si kakek malah berkata bahwa metode itu hanya bisa didapat dengan merampas dari murid lain, aturan sekte yang membolehkan murid mengambil harta siapapun yang dikalahkan. Walin pun langsung menantang dan mengalahkan kakek itu dengan mudah, memaksa si kakek menyerahkan semua hartanya. Dari informasi si kakek, Walin menemukan lokasi metode bendera jiwa, lalu menuju gua yang dimaksud. Di sana, ia membuat keributan, mengalahkan pemilik gua, dan merebut bendera jiwa beserta token giok milik pria tersebut. 2 selir yang ikut menyerah memberitahu Walin cara menggunakan metode bendera jiwa, yang berkaitan dengan 3 tempat pemurnian di sekte mereka. Tak lama setelah itu, Walin pergi ke tempat penyimpanan energi spiritual sekte. Di sana, ia menemukan segel kuno yang tampak mencurigakan. Saat membuka segel itu, ternyata ada binatang kilin yang tersegel di dalamnya. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Alur Mimpi agar makin berkembang.
ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.